Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman dimanapun antum berada, pada kesempatan kali ini kami memiliki 3 pertanyaan besar, dan 3 pertanyaan besar ini akan coba kami tanyakan kepada beberapa akhwat yang sudah kami pilih, dan semoga beberapa akhwat yang kami pilih ini semoga mewakili jawaban akhwat-akhwat yang lainnya. Pertanyaannya adalah, yang pertama, laki-laki yang pintar itu seperti apa? Yang kedua, apa peran seorang suami di dalam rumah tangga? Dan yang ketiga atau yang terakhir, apa pendapatmu jika seorang suami mengizinkan istrinya untuk bekerja di luar rumah sedangkan dia sudah memiliki seorang anak? Nah, ini adalah 3 pertanyaan besar, dan semoga dengan jawaban beberapa akhwat tersebut yang mungkin mewakili teman-teman akhwat lainnya, insyaallah. Mungkin seperti itu. Oke, monggo kita silakan dengarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duratul Jinan. Di sini saya akan menjelaskan yang diberikan dari Mas Ihsan. Pertanyaan pertama, laki-laki yang pintar itu yang seperti apa? Menurut pendapat saya, selain dia memiliki pengetahuan dan juga wawasan yang luas, dia harus bisa selesai dengan dirinya sendiri, dan juga dia harus bisa memahami perempuan. Karena selesai dengan dirinya sendiri, otomatis dia bisa memanajemen dirinya sendiri, bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan juga masa lalunya. Salah satu syarat kita menjadi orang tua adalah kita harus bisa selesai dengan inner child, traumatic event, distorsi, dan juga berdamai dengan ideal self. Kemudian kenapa dia harus bisa memahami perempuan? Karena perempuan lebih mengedepankan perasaan daripada logika, sedangkan laki-laki lebih mengedepankan logikanya. Nah, ketika laki-laki bisa memahami perempuan, otomatis dia bisa memanajemen dirinya sendiri. Laki-laki yang pintar itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, laki-laki pintar itu bukan cuman yang pintar dalam dunia akademik, tapi dia juga harus pintar dalam ilmu agama. Karena kalau cuman pintar dalam dunia akademik tapi nggak balance sama ilmu agama tuh sama aja gitu menurut saya. Jadi laki-laki pintar itu harus balance antara ilmu agama dan akademik. Pertanyaan pertama adalah, laki-laki yang pintar itu seperti apa sih? Menurut saya, laki-laki yang pintar itu laki-laki yang mempunyai pengetahuan yang luas. Setiap kali dikasih pertanyaan oleh siapapun, itu bisa menjawab, terutama pertanyaan yang berkaitan dengan agama Islam sebagai seorang muslim. Terus dia juga, laki-laki yang pintar itu menurut saya adalah laki-laki yang bisa menempatkan emosi, menghargai wanita, serta dia punya pendirian. Ada lagi menurut saya, yaitu laki-laki itu dia itu dapat mencari solusi, merumuskan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Laki-laki yang pintar itu seperti apa sih? Nah, di sini menurut saya, laki-laki yang pintar itu adalah yang bisa membedakan terhadap kepentingan seorang istri dan kepentingan pribadi dia. Nah, dan yang kedua, di sini apa sih peran laki-laki atau apa sih peran seorang suami di dalam rumah tangga? Nah, di sini menurut saya peran seorang suami itu yang bisa memimpin, pastinya yang bisa memimpin, yang bisa membimbing, yang bisa memberikan kenyamanan terhadap seorang istri dan seorang anaknya gitu. Terus pertanyaan yang kedua adalah, apa peran utama seorang suami dalam rumah tangga? Menurut saya, peran seorang suami dalam rumah tangga adalah sebagai penanggung jawab, sebagai pengarah, dan sebagai pelindung. Di mana tanggung jawab itu, arahan itu, dan lindungan itu tentunya orientasinya adalah untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peran suami dalam rumah tangga itu seperti apa? Kalau menurut saya, karena sayanya belum nikah, jadi saya jawab sepengetahuan saya aja ya.
menurut saya peran suami itu tentunya menjadi imam yang baik untuk keluarganya, buat anak istrinya. Jadi imam yang baik tuh kayak mana sih? Kayak apa ya? Bukan cuman jadi imam yang baik tuh bukan cuman kayak ngasih nafkah lahir batin, memenuhi nafkah lahir batin untuk anak istrinya, tapi dia juga harus menjadi contoh, pedoman, inspirasi, motivasi buat anak istrinya di rumah, dan selalu mendidik anak istrinya tentang ilmu agama yang baik agar mereka bisa berkumpul lagi gitu nanti di surganya Allah. Pertanyaan kedua, apa peran utama seorang suami dalam rumah tangga? Yang pasti adalah dia sebagai imam bagi keluarganya gitu, sebagai pemimpin bagi keluarganya, baik pemimpin dalam lahir maupun batin, pemimpin di dunia maupun pemimpin yang bisa menggerakkan keluarganya menuju surganya Allah. Pastikan di sini tujuan kita menikah adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah, pahala untuk menyempurnakan separuh agama kita kayak gitu. Nah, di sini seorang suami juga harus bisa bersikap adil, harus bisa memenuhi hak dan kewajiban dari anggota keluarganya gitu. Nah, jangan sampai keluarga ini menjadi keluarga yang disfungsional sehingga anak akan merasa diabaikan dan anak menjadi anak yang broken home gitu. Misalkan dalam mengambil suatu keputusan, jangan sampai seorang suami itu terlalu individualis gitu. Keputusan itu karena pendapat dia atau pendapat dia dengan istri, tapi di sini anak juga harus dilibatkan dalam diskusi untuk mengambil suatu keputusan tersebut gitu. Sehingga anak akan merasa dia memiliki posisi juga di dalam keluarganya. Yang ketiga, apa pendapatmu atau apa pendapat saya jika seorang suami mengizinkan istrinya untuk berkarir di luar rumah sedangkan dia itu mempunyai anak? Nah, jadi menurut saya kan seorang istri itu harus patuh, wajib patuh terhadap suaminya. Dan jika dia ingin berkarir di luar rumah, harus meminta izin terhadap suaminya. Jika seorang suaminya telah mengizinkan dia untuk berkarir di luar rumah, ya nggak apa-apa seorang istri itu berkarir di luar rumah, asalkan dia itu udah menjalani semua kewajibannya terhadap anak-anak dan suaminya. Gitu. Menurut saya sih gitu aja. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang ketiga adalah apa pendapatmu jika seorang suami mengizinkan istri bekerja dan posisinya adalah punya anak? Menurut saya sah-sah saja apabila istri tersebut bekerja dan diizinkan oleh suaminya, karena tapi dalam syarat ya wanita tersebut, istri tersebut tetap menjalankan kodratnya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Terus menurut saya juga apabila seorang suami sudah mengizinkan istrinya untuk bekerja, mencari nafkah, membantu mencari nafkah untuk keluarganya, berarti besar kemungkinan penghasilan suami itu kurang mencukupi kebutuhan keluarganya. Karena menurut saya kalau suaminya penghasilannya udah mencukupi, apalagi udah bahasanya udah sisa-sisa, nggak mungkin lah itu seorang suami akan mengizinkan seorang istri untuk mencari nafkah, membantu mencari nafkah. Itu nggak mungkin. Kalau menurut saya pasti suami itu lebih mengizinkan untuk fokus mengurus dirinya dan mengurus anak-anaknya. Begitu jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat jika seorang suami mengizinkan istrinya berkarya di luar rumah sedangkan memiliki anak di rumah. Kalau menurut saya sih boleh-boleh saja, asalkan si istrinya itu bisa berkomitmen untuk bisa menyeimbangkan antara karirnya di rumah dan anak dan juga suaminya. Menurut saya itu tuh sah-sah saja, dan asalkan pekerjaan istrinya itu emang banyak dibutuhkan oleh orang banyak, ya suaminya harus mengizinkan. Yang penting istrinya itu berkarya itu dalam hal yang positif dan berguna bagi banyak orang. Jadi menurut saya sah-sah saja kalau suaminya mengizinkan istrinya.
kerja di luar asalkan tidak melupakan suami sama anaknya di rumah. Apa pendapatmu jika seorang suami mengizinkan istri berkarir di luar rumah sedangkan punya anak? Menurut saya sih it's okay ya, nggak masalah gitu. Karena saya sendiri pengen juga jadi wanita karir kayak gitu. Karena gimana ya? Menurut saya kalau misalkan istri dia tetap bisa memenuhi kewajibannya di rumah, tetap bisa tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan, menurut saya sih nggak apa-apa dia mau bekerja kayak gitu. Nah, ketika suami mengizinkan wanita bekerja, menurut saya juga nggak masalah gitu, asalkan suami bisa menjamin gitu istrinya bisa tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan juga dia bisa menjaga dirinya gitu. Nah, ketika ditakutkan istri nggak bisa menjaga dirinya, ya lebih baik istri tetap tinggal di rumah. Tapi andaikan istri bisa menjaga dirinya dan juga istri bisa tetap memenuhi kewajibannya menjadi seorang istri dan juga bisa tetap menjalankan kodratnya sebagai seorang perempuan, menurut saya sih nggak masalah kalau dia mau berkarir kayak gitu. Karena kan pasti juga beda-beda lah ya, setiap manusia itu punya prinsip hidupnya sendiri-sendiri. Kayak gitu sih kalau menurut dari pandangan saya ya. Oke, teman-teman sekalian sudah menonton videonya. Dan saya yakin atau kami yakin bahwa dari beberapa jawaban teman-teman akhwat tadi, mungkin ada akhwat yang lain di sana yang mungkin mendengarkan video ini ada yang setuju, ada juga yang mungkin tidak setuju, dan kami sangat memaklumi itu. Ya, tapi seenggaknya dari jawaban-jawaban akhwat-akhwat tadi itu tidak terlalu jauh lah. Insyaallah semoga tidak terlalu jauh dengan jawaban-jawaban antum. Dan bagi teman-teman yang mungkin merasa kok jauh sekali jawabannya dengan pendapat saya, nah bagi teman-teman yang seperti itu bisa kirim komennya atau jawabannya di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau misalkan teman-teman mengirimkan pendapatnya atau jawabannya sendiri, insya Allah dari pendapat atau jawaban teman-teman itu akan coba kami bacakan dan akan coba kita bahas lebih jauh lagi di video selanjutnya. Insya Allah seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tunggu video kelanjutan dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.